Hai kawan-kawan YouTube, gimana kabarnya? Semoga semakin mantap. Kita lagi ada di Pelangi Park Sentul ya. Ceritanya nih di video kali ini kita mau cerita nih 5 bulan kita jadian ya. Kita udah melakukan apa aja, udah ngelawatin apa aja. Tapi sebelumnya nih gue pengen ngasih lihat nih tempat sekeren Pelangi Park. Jadi ya seperti yang dilihat ini di belakang nih ya, ada balon. Balon Iya, balon ya, ini bisa jadiin tempat lu untuk posting untuk konten ya. konten di IG, Iya, TikTok, reels ya kan, atau mau WA story gitu kan, atau di belakang kita ini ada lagi nih. Di belakang kita lagi nih tuh. Nah, di sini ada banyak lagi nih spot-spot Instagram yang bisa lu tag ya. Jadi sini banyak banget kan ya, bahkan kayak ada kolam renang juga. Iya, ada kolam renangnya juga, nanti kita bakal ke sana karena gue mau WFH juga di situ. Dan juga kayak taman-tamannya juga bisa dijadiin tempat buat foto-foto juga tuh ya, atau mau ngedate. ya ngedate ya, quality time. Jadi ini gue mau ngasih lihat nih Pelangi Park. So, let's go. Oke, tadi udah selesai ya kerja WFH ya. Kayaknya seru banget ya bisa WFH di sini. Kesuka deh tempatnya tadi. Soalnya ada kolamnya, ada kafenya, Iya. semuanya adem lagi, namanya juga Adem Sentul ya, Sentul ya. Beda kalau di Jakarta ya. Iya. Tapi emang zaman sekarang WFH tuh bisa di mana aja ya, nggak mesti di rumah, nggak mesti di kantor yang. Iya. Kalau mau di coffee shop juga banyak banget pilihannya, salah satunya di Pelangi Park ini. Jadi kalau misalkan lo mau cari tempat kerja yang cozy ya, yang dekat sama alam ya, tapi juga harganya cukup terjangkau, lo bisa datang aja ke Pelangi Park karena di sini ada pilihannya nih. Ada tadi gue di Pool Lounge, di sebelah sana nih ada cafe and resto sama restoran, jadi lo bisa pilih nih lo mau WFH di mana gitu kan. Dan pasti glamping ya? ada glamping juga tuh, ada glamping boleh tuh ya, WFH habis itu staycation. Aduh. Asalkan duitnya ada aja ya. Jadi monggo ya buat kawan-kawan YouTube ya, mau cari tempat WFH yang enak, yang dekat sama alam, yang tenang ya, langsung aja nih datang ke Pelangi Park di Sentul. Oke, kita masuk ke cerita kita nih ya. Di video sebelumnya kita udah cerita nih gimana kita akhirnya dipertemukan, kita jadian ya, gimana kita akhirnya tuh bisa dikuatkan ya dengan ya itu ya, faktor kehilangan dan kematian itu ya. Nah sekarang kita mau cerita nih ya, berhubung udah tanggal 28 Desember hari ini ya, jadi kita sudah hampir memasuki 5 bulan ya, karena kita jadinya tanggal 29 Juli, jadi udah masuk ke 5 bulan. Oke, jadi kita mau cerita nih 5 bulan ini kita udah ngapain aja. So menurut gue sih selama 5 bulan ini banyak hal yang gue sama Iva lakuin ya gitu kan. Ya bener-bener pastinya bukan macam-macam ya, yang bener-bener kita lakuin ya hal-hal produktif. Kita ya biasa kita ngedate jalan, tapi jalannya memang nggak biasa gitu kan. Jalannya kita udah kemana aja nih, selain yang ke Purwakarta yang kemarin ya, ke Cibodas. Dari gitu kita ke mana itu? Puncak juga sih. Ya, apa yang itu? jalan pertama kita tuh setelah dibuka PPKM bulan Agustus kita ke puncak dulu, ke Citameang ya. Citameang, iya. Ya, ke Citameang sama Tapos Garden. Dan sebenarnya itu ya tidak sesuai rencana ya, karena kita kan pengennya kan pikniknya di pinggir sungai ya kan. Terus hujan deres, akhirnya kita cuma ke coffee shop. Itu juga udah direncanain di lumayan lama ya gitu kan. Dan nyari tempatnya referensinya lewat TikTok. Nyari di TikTok. Iya. Udah diseleksi ya dari udah diseleksi macam video. Iya. Taunya hujan. Inilah ibu inilah yang yang banyak mencari ya kan. Saya ngeliat wah gila aja nyari tempat keren-keren ya gitu kan, referensi ya. Jadi cukup ya itu melalui seleksi yang cukup ketat akhirnya kita memilih 2 tempat itu ya, Tapos Garden sama Citameang ya. Tapi sayangnya hujan deras. Alhasil kita makan di dalam mobil ya, makan nasi goreng di dalam mobil. Tapi ya udah ya nggak apa-apa. Apa-apa. Tetap enjoy. Ya, terus habis itu ya
Tapi ini satu date yang paling berkesan sekali sampai hari ini adalah kita ke Kebun Raya Cibodas. Di Cibodas itu kita pengen piknik sambil masak-masak. Jadi kita nggak hanya piknik aja nih dan makan, nggak hanya itu gitu. Tapi kita juga mulai dari ngerjain makan mau masak apa aja, terus bahan-bahannya sampai outfit pun kita rencanain, terus kita belanja di pasar juga, pasar daerah Cibodas ya, Cisarua. Terus bawa alat-alatnya juga, bahkan kompornya bawa juga. Jadi memang benar-benar ngedate itu terkonsep sekali ya, dan itu planningnya cukup dari jauh-jauh hari. Kita bukan cuma nge-planning mau kemana udah jelas ke Kebun Raya Cibodas, tapi di sana mau ngapain ya, kita tuh nggak, ya pengennya tuh ya nggak kayak biasa-biasa ya, kapal biasa mungkin pada bawa makan ya, makan udah jadi atau beli terus gelar-tikar makan di situ ya kan. Tapi kenapa gua juga mengidekan dan Iva juga kepengen ya kita tuh masak ya, bener masak, bawa kompor, bawa panci, terus ya ke pasar beli bahan makanannya, terus motong makanannya di sana juga ya kan. Terus, dan di situ hujan juga nggak sih? Ya hujan juga. Ya hanya dating yang ke apa? Yang ke Citameang juga, ke Cibodas juga kita kehujanan. Ya ampun, tapi ke pasar hujanan, udah pakai outfit bagus. Terus outfitnya juga kita tuh pengennya seragam ceritanya kan. Kebetulan outfit yang gue pakai sekarang itu adalah ini tracker ini adalah yang gue pakai waktu itu, tapi dalamnya bukan putih, dalamnya itu adalah turtleneck. Kenapa gue pilih turtleneck? Karena Iva waktu itu pernah bilang, kayak kamu bagus deh kalau pakai turtleneck. Ya udah kalau gitu beli baru. Beli baru online. Iya, lihat iklan di Instagram, bagus nih turtlenecknya. Iya. Kayaknya kamu bagus deh, taunya dibeli. Sesuai request. Dan dia juga menggunakan ya outfit yang sewarna gitu kan. Jadi dari outfitnya aja itu udah ditentuin gitu kan. Outfitnya kita udah ngerencanain itu kan. Budgeting juga ya, kayak kita nentuin budgetnya. Sampai di hari H-nya ya kan. Di hari H-nya pun tidak semudah itu ya, karena di hari H sebelum kita jalan kita sudah terkena suatu tantangan, yaitu tidak bisa tidur, sama nggak bisa tidur. Kalau gue nggak bisa tidur gara-gara serangan laron, ya ampun kamar gue banyak banget laron, kenapa sih? Kalau aku karena apa tuh? Sindrom anak TK katanya. Kalau mau studi tour kan biasanya nggak bisa tidur tuh kan. Exciting. Aku nggak sabar mau cepet-cepet besok. Nggak bisa tidur. Ya gitulah ya biasalah. Gue pasti mungkin masih ngalamin kayak gitu. Iya. Terus udah jalan jam 6 aku OTW tuh kan. Kena hujan juga dia tuh. Cakung bawa motor dari Karawang, hujan, terus sepatu aku basah. Ya sepatunya basah itu, jadi ya karena aku excited banget gitu kan, jadi ya udahlah aku bawa enjoy aja, bawa happy aja sampai ketemu Mas Audi di stasiun Cakung. Ya udah gitu kan, kayak gimana nih hujan ya, bener hujan deras, hujannya nggak biasa, hujan deras ya. Sampai Cisarua bahkan pas mau belanja aja tuh ya udah pakai outfit keren-keren, kehujanan payungan berdua, beli udang, beli beberapa sayur lah gitu kan. Tragedi terjadi ya karena ini adalah kebodohan saya sebenarnya ya. Kita kan mau masak Japanese nabe nih ceritanya nih ya, mau masak Japanese nabe kayak Japanese pop gitu ya kan. Bumbu nabenya yang dibeli dari Jepang secara langsung malah ditinggal di rumah, ketinggalan. Padahal semua perintilannya bawa. Iya gitu, ngerti ya. Udah karena ya kita mau masak apa ya, kita udah bawa belanjaannya tapi baru ingetnya nggak bawa bumbunya tuh setelah udah beli belanjaannya gitu. Jadi ya mau gak mau kan harus cari yang alternatif dan mirip-mirip gitu kan, yang serupan gitu. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk ke Indomaret sama ke Alfamart. Alhamdulillahnya ketemu tuh bumbu tom yum, ya kan mirip-mirip lah ya, bisa ya buat yang kayak suki kayak gitu. Udah bisa lah ya. Bumbu tom yum. Nah pas beli bumbu tom yum tuh gue nanya sama dia itu kan, kita juga beli garam. Kata Iva, nggak apa-apa, aku biasa masak ini nggak pakai garam. Oke, aku percaya ya kan, karena nggak pernah masak tom yum, jadi aku serahkan saja sama dia ya kan. Ya udah tuh kita ke Cibodas, dateng, foto-foto ya, bikin konten, terus udah tuh kita gelar tikar tuh, masak tuh kan, potong-potong dulu tuh tadi kan ke pinggir yang apa sih kayak ada danau gitu kan. Nah di situ ada tuh krimis-krimis, akhirnya kita cari gazebo, temu tuh gazebo kan, dan tuh lanjut masak di situ tuh. Lanjut masak di situ, terus pas lagi masak tomnya tuh dimasukin tuh bumbunya tuh. Dia nanya itu kan, garamnya mana mas? Tadi katanya nggak pakai garam. Terus, iya aku ngomong kayak gitu. Iya tadi udah jelas kamu nggak pakai garam. Suka autopilot gitu loh, autopilot. Jadi
nggak tahu jawab apa gitu kan, nggak sadar gitu. Terus ya udah akhirnya kita makan tom yum, ya udah rasa tom yum aja kagak ada garamnya. Sebenarnya. Ya udah akhirnya tapi udah nikmat ya makan tom yum pakai udon. Oh iya ya. Pakai udon, makan tom yum pakai udon, pakai sayur, udang, pakai suki gitu kan. Hujan lagi anget. Hujan, waduh. Tapi itu seru banget ya, berkesan sekali gitu. Dan yang paling berkesan adalah pas kita pulang, kita berdua sama-sama teler gara-gara nggak bisa tidur kan nungguin temannya Iva tuh di depan McD kan, McD Harapan Indah tuh. Terus nyampe situ gak lama baru berhenti ya, gue langsung tewas gak tidur. Dan aku pun gak lama langsung menyusul. Bangun-bangun kayak bingung gitu, nih di mana, aku siapa, ini siapa. Sumpah itu benar-benar kayak linglung banget ya, tapi itu cuma berlangsung hanya berapa detik aja, mungkin masih ngumpulin nyawa gitu loh. Tapi ya dating itu ya ini bukan cuma soal seru-seruan doang ya, tapi memang kita mengkonsep itu memang ada maksud dan tujuannya gitu kan. Karena kalau dari gue ya, gue kepengen komunikasi, kerjasama, chemistry itu untuk saling mengenal lebih dalam saat masa pacaran ini. Itu kita harus melakukan banyak aktivitas yang melibatkan interaksi gitu kan. Jadi kalau cuma ya dating ke mall, ke coffee shop ya ke apa, oke lah kita memang ngobrol apa, tapi kan kayak nggak ada sisi kerjasamanya itu loh, kayak gimana kita nge-planning, gimana kita menyelesaikan masalah, gimana kita menghadapi situasi yang tidak sesuai rencana gitu kan. Itu semua nanti kalau misalkan udah married akan terlihat banget. Jadi maksudnya kayak ya ini mungkin hanya langkah kecil lah ya, aksi kecil yang bisa kita lakukan ya untuk saling mengenal lebih dalam, untuk membangun chemistry, membangun kerjasama, untuk lebih tahu nih ya satu sama lain ya, aku kayak gimana, Iva kayak gimana gitu kan, dari awal hubungan. Jadi fondasi itu gue kepengen dibangun dari awal hubungan gitu kan. Dan pulang dari Cibodas itu memang feelingnya happy banget gitu kan, karena emang paling berkesan banget, kayak pengen banget ya sih diulang. Pengen banget. Dan ya pengennya sih kayak nggak ada fail lagi gitu kan, keluar kemana aja fail aja kayak happy gitu kan. Kayak tetap aja ngerasanya seneng gitu. Tapi ya jujur aja kita pengen yang bener-bener pulang lagi tapi berhasil gitu, tanpa hujan, tanpa ketinggalan gitu kan. Kayak itu perfect banget gitu. Iya. Bahkan maksudnya kayak kalaupun diulang juga gitu kan, aku yakin nanti akan ada hal baru. Meskipun kita udah berpengalaman ya, kayak oke, kita udah pernah salah bla 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 yang sebelumnya gitu kan, tapi aku yakin pasti akan ada hal baru yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi yang paling penting adalah pelajarannya. Karena setelah itu kita evaluasi. Karena ya itu gitu kan, maksudnya kayak ini kan pengennya berhubungan yang serius ya. Serius itu bagiku adalah itu melalui tindakan yang konsisten gitu kan. Tindakan yang benar-benar ada aksinya, memang ada maksud dan tujuannya gitu loh kan, bukan cuma asal datang ke rumah terus melamar. Ya, tapi memang karena ini salah satu bentuk keseriusan ya untuk mengenal satu sama lain itu kan. Gitu. Jadi abis itu ada evaluasinya gitu kan, dan ya itu dari 5 bulan itu adalah dating yang paling berkesan sekali sih gitu kan. Dan mungkin sampai sekarang kalau dibandingin dating kita setelahnya gitu kan, dating yang ke Cibodas itu masih tetap yang paling berkesan sih ya kan ya. Karena dari semua kegagalan tapi kita tetap kayak ya udah ambil pelajarannya kan, kita menikmati gitu, nggak ada bete-betean, nggak ada yang berantem gitu. Salah-salahan, yang ada malah diketawain sama lain karena sama-sama sharing kegoblokan. Terus setelah itu setelah itu ya dalam 5 bulan ini kita juga banyak banget belajar dari berbagai media ya kan. Kita belajar dari Kelas Cinta ya, kita ini anak didik ya Kelas Cinta. Terutama anak didik Alex Tiap Praksis ya. Kalau misalkan lo ngikutin yang namanya kelascinta.com di Instagram, di Twitter ataupun di YouTube, kita tuh bahkan sampai subscribe setahun ya, itu tuh lagi promo. Kita patungan beli subscriber itu patungan itu kan. Dan gua sendiri beli Zoom Premium, jadi kalau misalkan gak ketemu begini ya belajarnya lewat Zoom gitu kan, share screen aja gitu kan. Palingnya seminggu ada 2 kali kita belajar ya gitu kan. Kita belajar mengenai relationship education, komunikasi, gimana menangani konflik, gimana tuh menyampaikan rasa apresiasi ya, gimana kita tuh untuk tidak jenuh ya dalam menjalani hubungan
hubungan itu melalui pendekatan psikologi, komunikasi dan juga sains itu kan. Jadi buat lo ini sangat rekomendasi banget karena di Indonesia ini yang seperti kelas cinta itu belum ada. Jadi mereka masih satu-satunya gitu kan. Jadi ya kalau misalkan mereka suka bilang kayak kita satu-satunya platform belajar relationship education, ya memang bener. Memang mereka satu-satunya, karena yang lain cuma mungkin webinar sekali ketemuan. Tapi kalau mereka tuh kayak bener-bener videonya tuh ratusan gitu kan. Jadi kita udah nonton sampai sekarang udah nonton 16 video course. Udah 16 video course kalau aku hitungin dari catatan Notion ya. Dan so far apa? Menurut kamu setelah belajar baik itu efek di kamunya sendiri gimana? Efeknya kayak gimana? Enak banget sih kan, mungkin kayak ada bisa dibandingkan gitu deh yang sebelum-sebelumnya. Oh, aku pernah kayak gimana nih dulu, jadi aku perbaiki lagi di hubungan aku yang sekarang kayak gitu biar nggak terulang lagi. Terus ya banyak belajar sih kayak ya itu kayak kebiasaan-kebiasaan yang lama gitu yang menurut yang ternyata itu belum tepat, kurang tepat, ya bisa belajar lagi yang benernya tuh kayak gimana gitu, yang enaknya gimana. Terus ya kayak menyelesaikan konflik tuh memang ya susah ya, tapi ya kita di sini tahu cara yang apa ya, biar kita tuh nggak menyakiti satu sama lain kayak gimana, menjaga emosi kita kayak gimana ya, walaupun ya mungkin teorinya kita dapat ya prakteknya tetap aja sulit gitu kan, kayak gitu sih. Karena namanya juga belajar lah ya, gitu kan, namanya juga belajar. Jadi ya kita juga baru mengenal ilmu ini kan baru-baru ini kan, jadi untuk mempraktekkan kadang-kadang kita tuh missing gitu kan. Seenggaknya kita udah tahu ya kita harus kayak gimana. Ya, dan justru melalui konflik-konflik yang udah pernah kita alami, baik yang kecil maupun yang besar, ya kan, itu malah membuat hubungan kita tuh malah semakin kuat ya, sampai malah semakin yakin untuk satu sama lain. Karena kita biasanya tuh kalau konflik tuh kita ngomongin konfliknya setelahnya gitu kan. Kayak aku mungkin missing pointnya di mana, salahnya di mana, Iva salahnya di mana. Kayak kita tuh nggak mau kayak saling salah-salahan gitu kan, tapi lebih kepengennya tuh lebih mengingatkan satu sama lain gitu kan, bahwa misalkan ngomongnya nggak kayak gini gitu kan, atau misalkan Iva maunya aku tuh kayak gimana gitu kan. Jadi kita tuh di situ adalah tempat kita untuk mengenal satu sama lain, momen dimana kita tuh paham gitu kan. Oh, Iva tuh nyamannya begini, Iva tuh pengennya tuh kayak gini, oh aku tuh pengennya tuh kayak gini, aku tuh nyamannya kayak begini gitu kan. Kita mengkomunikasikan itu satu sama lain. Jadi konflik itu tidak selalu buruk guys. Konflik itu bukan sesuatu yang perlu kita hindari, karena kita sama orang tua kita aja yang dari lahir itu pasti berantem, ada konfliknya gitu kan. Sama saudara kandung aja berantem, apalah sama pasangan yang ya baru kan? kenal, yang baru kenal ya kan, yang biasa, mungkin ya. lahir di keluarga dan dia tumbuh besar perjalanan hidup yang berbeda gitu kan, pasti ada konflik gitu kan. Tapi gimana caranya konflik itu menjadi sehat, konflik itu bisa menjadi sesuatu yang mengeratkan hubungan gitu loh, bukan malah memisahkan gitu kan. Seperti itu sih. Terus kita juga belajar kesehatan mental ya melalui meditasi, pakai aplikasi Relief. Nah, gimana nih Iva setelah meditasi? Ini kan hal baru banget buat kamu ya. Kalau aku belajar mindfulness udah lumayan lama, tapi memang praktek mindfulness melalui meditasi itu baru akhir ini yang konsisten gitu kan. Kamu gimana? Ini kan baru. Jujur aja nih, untuk aku seorang cewek yang emosinya masih labil gitu kan, dia cukup berpengaruh sih ya, walaupun aku masih suka bolong-bolong cuman ya setelah belajar meditasi gitu kan, jadi kayak lebih tenang gitu kan, bisa apa ya cukup ngaruh ke mood aku yang moody banget gitu kan. Jadi lebih happy, ya belajar mindful juga kan. Susah jujur susah, suka ketiduran. Ya, tapi memang challenging. Orang yang nggak pernah meditasi pasti mungkin bawaannya mungkin ngantuk, pikirannya kemana-mana gitu kan. Karena waktu gue belajar meditasi pertama kali itu gue lebih ke pikirannya kemana-mana gitu kan, dibandingin ngantuknya gitu kan. Tapi ya gue sendiri juga baru belajar meditasi secara intens kayak setiap hari itu baru pakai Relief ini bareng sama Iva. Kenapa kita melakukan itu? Karena kesehatan hubungan itu berawal dari kesehatan mental masing-masing. Jadi berawal dari dirinya sendiri dulu kan. Kita gimana mengenal diri kita, gimana kita lebih paham tentang diri kita, gimana kita tuh bisa mengambil alih, bukan mengambil alih ya, mengontrol diri kita. Kita menerima, kita aware, kita sadar gitu tentang diri kita gitu kan, sehingga saat ada terjadi sesuatu gitu kan, kita bisa lebih bersikap itu lebih mindful ya. Mungkin emosi-emosi aja gitu kan, cuma maksudnya jangan sampai kayak menyakiti gitu kan. Dan kesehatan hubungan ya, healthy relationship berawal dari healthy mindset dan healthy mentality gitu kan. Jadi itulah pentingnya gitu kan, bagi kita untuk belajar mindfulness dan meditasi gitu kan.
terutama ya kita berdua sama-sama punya masalah yang cukup besar di masa lalu gitu kan. Jadi ini media kita untuk healing ya kan, sebelum kita masuk ke tahap yang selanjutnya ya. Jadi sekarang sih ya persiapannya gitu ya, begitu sih. Terus ngapain lagi ya, terus udah kenal keluarga satu sama lain ya. Gue udah nginep di rumah Iva beberapa kali ya, di Purwakarta itu nginep di rumah dia kan. Iva udah juga berapa kali main. Ya udah main ke rumah, bahkan ikut acara keluarga, ketemu keluarga besar ya kan, ketemu teman-teman kita satu sama lain. Jadi kita tuh ya enteng aja gitu ngenalin ke keluarga masing-masing, karena ya kita pengen mengenalkan pasangan yang kita banggakan ke lingkungan kita, biar mereka juga tahu kita tuh pasangan kita tuh kayak gimana sih gitu kan. Iva tuh kayak gimana sih, Audi tuh kayak gimana sih, ya nggak sih? Iya. Terus tanggapannya gimana coba dari misalnya dari ibu kamu lah gitu kan, dari keluarga kamu? Kan kalau dia kan nginep kan di rumah aku. Nah kalau Mas Audi ini kan orangnya padanya, nggak jaim-jaim kan. Kalau misalkan orang mungkin ke rumah orang gitu kan, makannya minta disuruh dulu ya, ngambil dikit-dikit terus diem aja, jaga sikap. Mungkin biasanya rata-rata kayak gitu nggak sih kalau di keluarga pasangannya gitu. Nah, tapi kalau dia enggak, dia tuh bener-bener apa adanya banget gitu kan. Ngobrol juga ya santai gitu, nggak yang kayak kaku. Terus dia nggak kayak gitu ya, yang bener-bener apa adanya dia. Tapi justru itu ibu aku tuh suka sama dia, katanya nggak, apa sih namanya bahasa Jawa itu, kayak nggak apa ya, nggak ya gitulah, nggak jaim-jaim gitu. Jadi kayak emang bener-bener apa adanya. Makan juga ya udah nambah gitu kan. Ibu aku suka gitu kan, seneng jadinya setiap dia mau ke rumah tuh, Mas Adi mau dibuatin apa gitu, maksudnya apa kayak gitu. Karena gue itu biasa numpang dari kecil suka numpang di rumah orang, bertamu tuh kayak udah hal biasa. Jadi kayak mohon maaf nih ya, bahasa itu suka udah nggak ada lagi dalam diri aku. Sedangkan kalau Iva ya, nyokap gue suka banget sama Iva ya kan. Bahkan kalau mau pergi tanyain, Iva ajakin deh gitu kan. Karena pokoknya kesan kalau ditanyakan gimana Bu Iva Bu gitu kan, iya oke gitu kan. Pokoknya dari ibu oke lah gitu, ibu suka lah ya. Sukanya kenapa? Ya pokoknya suka lah gitu kan. Tapi kalau yang gue analisis ya, pertama Iva nih sangat helpful, suka menolong lah gitu kan. Kalau datang ke rumah itu kan, waktu itu ada acara yang 30 harinya papa, 40 harinya papa, itu Iva bener-bener bantuin itu kan ya, masukin souvenir ya kan, bantuin makanan, terus kayak sopan banget sama ibu gitu kan. Kalau kata ibu tuh, kamu tuh masih kelihatan banget kayak anak daerahnya gitu kan, bukan kayak anak Jakarta lah gitu kan. Jadi masih katanya masih suci gitu kan. Suci dong. Iya gitu. Tapi terus kayak maksudnya pembawaan Iva juga enak diajak ngobrol sama ibu, banyak cerita gitu kan. Ibu tuh suka sama anak perempuan yang bisa diajak ngobrol, karena dulu almarhumah Mbak Ita itu juga enak banget diajak ngobrol sama ibu, dan ibu tuh enjoy. Nah aku ngeliatnya ibu tuh kalau ngomong sama kamu tuh enjoy gitu kan. Iya gitu kan. Jadi pokoknya ibu nyokap gua itu udah memberikan lampu hijau lah gitu kan. Dan ya cukup disukai lah Iva ini di keluarga gue juga gitu kan. Di keluarga besar katanya, oh dia orang yang sangat baik, kata sepupu aku Mbak Reni. Ya kan, ya orangnya baik banget pokoknya gitu katanya gitu kan. Terus juga dibilang juga, Audi sekarang pacarnya cantik ya gitu. Siapa? Ada Mbak Reni juga, Mbak Reni, Bu Nini gitu kan. Ya Audi sekarang pacarnya cantik nih gitu kan. Ya kapan Audi, kapan? Nah, mulai tuh kayak gitu-gitu tuh, kapan? Iya, jadi kayak terus udah ketemu teman-teman juga ya kan, teman-temannya Iva, teman-temanku juga main badminton. Bahkan dia nggak aku kenalin ke teman-temanku gitu. Makanya, kenalan sendiri. Maksudnya emang sih aku cerita kok jadian nih ini ya iya gitu, tapi kan dia mengenalkan dirinya sendiri bahkan ke saudara aku gitu kan. Pas aku ulang tahun dia mau bikin inisiatif bikin video gitu kan, diem surprise gitu. Dia ngajak kenalan saudaraku, sepupuku, ke DM, minta video ke teman-temanku, sahabatku kayak gitu. Ya oke, aku nggak perlu susah payah. Iya. Paling kita mau tatap muka aja ya, belum ya, karena waktu itu emang pengen bikin video surprise kan. Jadi aku ngontakin orang-orang yang dekat sama Iva gitu kan, termasuk ya ibu sama adik kamu kan, ngetek video diem-diem pas kamu lagi mandi. Iya gitu kan, kamu lagi mandi pokoknya cepet, nanti dia keluar cepet gitu kan. Jadi biar nggak ketahuan gitu loh. Gitu. Jadi ya maksudnya kayak sekarang kita fokusnya tuh kan
pasti untuk mengenal diri kita lebih dalam gitu kan, dan mulai kita mungkin tahun 2022 ya kita mulai benar-benar kerja lebih keras gitu ya. Kayak pokoknya gimana kita untuk planning ke depannya ya kan. Of course kita punya goals yang ingin kita tuju dan kita ya harus benar-benar sama-sama gitu kan. Jadi berjuangnya itu nggak satu orang, nggak satu di depan satu di belakang, enggak gitu kan. Tapi berjuangnya barengan. Karena apa? Karena kita adalah pasangan. Kalau pasangan tuh nggak, kalau partner tuh namanya juga partner ya gitu kan. Partner ya bersama-sama gitu kan. Nggak ada yang di depan, nggak ada yang di belakang, nggak ada yang paling dominan, nggak ada yang apa, enggak gitu. Sama-sama gitu kan. Jadi itu yang pengen kita bangun dan hopefully kita bisa masuk ke pintu utama kita untuk mencapai relationship goals ya. Kapannya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala saja ya kan. Ya semoga kita diberi kemudahan ya. Tolong dan ya barang-barang lagi ya. Itulah cerita kita 5 bulan. Nanti konten-konten selanjutnya mungkin nggak banyak cerita kayak gini, kita lebih sharing keseruan aja ya. Kita tuh ngapain ya kan. Ya kita ada tuh game kita tuh monopoli ya, monopoli. Ular tangga. Oh ya, luar tangga. Tapi buat couple gitu sih. Iya. Ada challenge chat, truth or dare. Iya. Terus mungkin kita tadi cita-cita tuh kan masak bareng mungkin kita next video kita mau masak bareng gitu mungkin ya kan. Pokoknya next video tuh lebih nyeritain keseruan kita gitu kan. Jadi cerita-ceritanya tuh lebih langsung ke aktivitas gitu kan. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini ya. Thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel KAUDICO26 buat dapetin berbagai cerita menarik dan unik soal Indonesia, dan juga kita bisa cerita-cerita, diskusi, ngobrolin soal cita-citaan di Rumah Cio ya. Dan jangan lupa untuk terus melestarikan budaya Indonesia, karena kalau bukan kita lalu siapa lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, sampai jumpa.